Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, bagi teman-teman Konfusian, banyak kebajikan Tien berkenan, Huite Tong Tien. Sanjay. Puji syukur kehadiran Tien, dan bahagia sekali kita bisa berkumpul di acara webinar pada malam hari ini dengan satu judul yang sangat luar biasa, hubungan Konghucu dan Islam. Ya, bagaimana nanti narasumber kita akan membedah bagaimana hubungan antara Konghucu dan Islam. Sebelumnya, marilah kita berdoa pada Wense Andi Haryanto, mohon bisa memimpin doa pada malam hari ini. Silahkan. Baiklah, terima kasih Wense Lucia. Selamat malam. Marilah kita satukan hati di dalam doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Perkenankan saya memimpin secara agama Konghucu. Kehadirat Huang Tian yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Ceseng Kungce dan segenap para seni, dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami panjatkan. Saat ini Kamis 18 Mei 2023, kami berhimpun bersama dalam Zoom meeting webinar malam ini dengan tema hubungan Konghucu dan Islam yang diselenggarakan oleh para kin. Kiranya dalam bimbingan Ceseng Kungce dan segenap para seni, semoga boleh memberikan manfaat bagi kami semua dan melancarkan jalannya acara ini sampai dengan selesai. Kami pun berdoa kepada Huang Tian, berkenan memberkati kami semua bangsa Indonesia dalam keadaan damai, sejahtera, aman, dan sentosa. Demikian doa ini kami panjatkan dalam ketulusan hati yang mendalam. Kami yakin hanya dalam kebajikan Tian berkenan. Sengling Pauhu, Chongce Chengchen, Maha Besar Tian Halik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Sangti, Wei Tian Yute. Wang Yi Sangti, Wei Tian Yute. Sanjay. Sekian, terima kasih. Silakan kami kembalikan ke Wense Lucia. Terima kasih Wense Andi Haryanto yang telah memimpin doa. Kami atas nama Badan Pengurus Parakin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung. Marilah kita bersama nanti akan mendengar pemaparan dari 3 narasumber. Harusnya ada kata sambutan dari Kementerian Agama, dari Pusat Bimbingan dan Pendidikan Agama Konghucu. Tetapi Bapak Kapus sangat sibuk sehingga pada malam hari ini tidak bisa bersama kita. Kita doakan semoga Bapak Kapus sehat sehingga di webinar yang akan datang bisa kembali bersama kita semua. Baiklah, kita seperti tadi di awal saya katakan bahwa tema pada malam hari ini adalah hubungan Konghucu dan Islam. Sebagai gambaran awal, selama ini umat agama Konghucu, lembaga agama Konghucu dibimbing, dididik, dibina oleh Kapus, ya, oleh Pusbindik, yang dimana beliau ini adalah teman-teman Muslim, ya, sehingga hubungan antara umat Konghucu dan teman-teman Muslim ini saya rasa sangat indah sekali, ya. Mereka membina kita, mendidik kita untuk menjadi umat yang baik, menjadi warga negara yang baik, dan membina lembaga sehingga lembaga-lembaga agama Konghucu juga bisa menjadi lembaga yang baik. Baiklah, kita akan mengetengahkan Bapak
Dr. Irwansyah MAG. Beliau ini adalah dosen UIN Sumatera Utara. Baiklah, silahkan Bapak Dr. Irwansyah. Baik, terima kasih Ibu Lucia dan kawan-kawan para panitia ya, tim webinar kita pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam. Hanya kebajikan Tien berkenan sancai. Bapak Ketua Umum Parakin, yaitu Bapak Dr. Usman Arif MPD, Bapak Ibu, terutama Bu Lucia, Pak Hendra ada tadi ya Bu? Ada ya? Pak Hendra udah masuk belum? Belum. Ya, Pak Andi, Pak Junarto udah masuk? Pak Junarto sedang ke Surabaya. Sedang Surabaya. Pak Johan dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu ada adik kita yang keren yaitu Eko Marhendi yang mengeditori buku kita yang sebentar lagi katanya mau dicetak. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkati oleh Tien yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, yang cemerlang sepanjang zatnya, Dia Maha Esa dan menciptakan seluruh makhluk di alam semesta ini. Amin. Kemudian dari awal kami berdiskusi dengan beberapa kawan, tema webinar ini kita ambil sebetulnya ingin semacam membuka pintu untuk riset berikutnya setelah kita melakukan perjalanan panjang boleh, kalau dianggap pendek juga boleh, tapi kita sampai ke satu tempat yang dianggap sebuah kota yang digelar orang adalah Tiongkoknya Indonesia, yaitu kota Singkawang. Nah, dari perjalanan itu sebagaimana diantar oleh Bu Lucia tadi, ternyata di beberapa tempat itu kami temukan kemesraan hubungan antara penganut Konfusius dengan umat Islam atau Muslim, dan ini membuat membuat hati kami itu berbunga-bunga lah kalau istilah kita. Dan kemudian kami berencana bersama Pak Johan dan Eko melakukan riset. Mohon maaf, barangkali kedengaran azannya ini agak dekat rumah dengan masjid. Nggak apa-apa ya, kita teruskan ya. Untuk itu kata hubungan di sini tidak selalu kita pahami adalah secara sosiologis. Ya, hubungan di sini tidak selalu kita artikan interaksi antar sesama penganut. Akan tetapi saya menganggap ketika cerita hubungan di situ ada ada hubungan lain selain kontak, atau selain kontak sosiologis, selain interaksi secara kemasyarakatan. Jadi hubungan selain hubungan umat juga ada hubungan hubungan kemesraan dalam arti yang lain. Kita belum berani mengatakan ada unsur pengaruh ajaran Konghucu atau ajaran Nabi Konghucu kepada ajaran Nabi Muhammad. Sungguh pun saya mengidentifikasinya sepertinya memang ada tuh, ya. Ada beberapa hal yang kita bisa pahami sangat dekat antara ajaran Nabi Konghucu ini dengan Nabi Muhammad tuh. Ajarannya itu sangat-sangat persis. Tapi kita belum melakukan penelitian apakah ini kita anggap pengaruh. Kenapa bahasanya pengaruh? Karena Nabi Konghucu lebih dulu lahir dari Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu baru tahun 571 atau 570 Masehi. Sementara Nabi Kongcu itu jauh ya. Tahun berapa Pak? 2000 berapa? Atau 5000 berapa? 551 sebelum Masehi. Iya, 551 sebelum Masehi. Jadi ada jarak sekitar 1000 lebih ya, atau hampir 1500 tahun antara Nabi Muhammad itu dengan Nabi Kongcu. Nah, karenanya wajar kalaupun nanti kita istilahkan ada unsur pengaruh, berarti ajaran Konghucu itu mempengaruhi ajaran Islam. Tapi karena kita belum riset, kita nggak berani memberikan sebuah kesimpulan seperti itu. Akan tetapi ada pernyataan yang berkembang di dunia atau di masyarakat Islam, katanya hadis ya. Hadis itu ucapan Nabi Muhammad. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia begini, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nah, itu tagnya seperti itu, dan itu sangat apa ya, sangat populer kalau istilah sekarang di dalam masyarakat Islam. Sungguh pun belakangan itu tidak ada yang mengatakan itu bukan pernyataan Nabi Muhammad. Tapi paling tidak mayoritas masyarakat Islam generasi setelah Muhammad lah kita anggap itu mengenal itu dan cukup memahami pernyataan itu. Tapi kalau kaitannya dengan ilmu pengetahuan, memang kan abad ke-7, abad ke-8 itu kalau tidak salah itu kebangkitan ilmu itu ada di negeri Cina itu. Jadi abad 7-8, sementara Nabi Muhammad abad ke-6 sudah meninggal tuh. 600-an berarti bukan abad ke-6. Abad ke-7 Nabi Muhammad meninggal. Tapi diteruskan oleh generasi berikutnya. Kalaupun tidak cakap Nabi Muhammad, tapi itu diperdengarkan di kalangan masyarakat Islam, ya bisa jadi dari sahabat Nabi. Kalau betul itu dari sahabat Nabi, pada masa sahabat Nabi itu memang negeri Cina itu sedang menjadi apa ya, menjadi tempat bangkitnya ilmu pengetahuan atau peradaban di dunia. Kalau istilah kita barangkali, ya negeri Cina itu pernah menjadi negara adidaya sekitar abad 7-8. Kalau ukurannya adalah kebangkitan ilmu pengetahuan. Nah, ketika umat Islam sampai sekarang di akar rumput pun berpandangan bahwa negeri Cina itu tempat belajar umat Islam. Ya, kita tahu bahwa temuan kita kemarin dengan pendekatan etno-religius, kita menganalogikan bahwa, atau istilah Eko Marhendi, kita berani memberikan pikiran baru bahwa ya Tionghoa itu ya Konghucu, Konghucu itu ya Tionghoa gitu. Ya, itu pernyataan baru kita, terutama kasus Indonesia. Ya, sungguh pun ya dalam kenyataannya memang orang Tionghoa sendiri ada yang punya kepercayaan bukan Konghucu, misalnya Taoisme. Juga orang Tionghoa juga ada yang berkepercayaan Buddha misalnya. Kan tapi Konghucu sebagai sebuah adat budaya nenek moyang orang Tionghoa itu, dalam wawancara kita kemarin justru tokoh Buddhis juga mengatakan saya Konghucu gitu. Nah, jadi dengan pernyataan itu Eko Marhendi, kami berani menyimpulkan bahwa ya Tionghoa itu Konghucu itu ya Tionghoa, Tionghoa itu Konghucu. Inilah yang kami anggap pendekatan etno-religius itu. Nah, dengan begitu kata Cina kalau sebagai sebuah negara, sebagai bangsa juga, itu disebut oleh Nabi Muhammad, oleh sahabat Nabi, ya sahabat Nabi Muhammad, jadi tempat belajar. Nah, ini yang kami pandang sebagai hubungan ya. Jadi kalau ini kan hubungannya bukan hubungan sosiologis, bukan dalam arti interaksi sosial, tapi hubungan bentuk lain tuh, hubungan bentuk lain. Lalu ada lagi yang membuat kita penasaran dan akan melakukan riset ke depan. Salah seorang sosiolog di Amerika itu Profesor Huntington ya, itu dia pernah punya teori tentang class civilization. Terjadi apa namanya,
clash ya antar peradaban. Sungguh pun yang dimaksud adalah kebudayaan. Nah, teorinya itu lalu dibantah oleh siapa itu, Dr. Adhana tuh. Lalu dia bilang begini katanya, setelah Barat kehilangan lawan atau musuh yang dulu berhadap-hadapan antara Barat itu dengan Uni Soviet, ketika Uni Soviet sudah lemah, itu Barat menganggap Islam bersama Konghucu itu sebagai tantangan serius. Wah. Ini juga pernyataan ini menarik. Sarjana atau seorang profesor menyamakan Konghucu dengan Islam itu sama-sama sebagai lawan. Atau gabungan antara Konghucu dengan Islam itu justru lawan Barat. Nah, ini ada apa ini? Jadi pernyataan-pernyataan seperti ini memang tambah menarik bagi kita untuk melakukan riset. Pasti ada hubungan nih Islam dengan Konghucu. Nah, ini juga bukan hubungan sosial dalam arti yang tadi kita maksudkan ada interaksi. Tapi ya saya menganggap ada sesuatu misteri gitu aja lah. Ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ternyata di dunia, khusus di Indonesia, sejak munculnya suatu gerakan yang disebut dengan gerakan teosofi. Teosofi ini semacam apa namanya? Semacam gerakan yang berorientasi untuk mendamaikan seluruh agama di dunia. Jadi bagaimana caranya agar agama-agama ini punya titik temu. Nah, pandangan seperti itu sebetulnya disemangati oleh suatu komunitas yang namanya teosofi. Sekitar abad 19 ya, pertengahan abad ke-19 atau 1875. Dan di Indonesia sendiri itu di akhir abad ke-19 itu teosofi itu berkembang. Ya. Konon katanya seluruh agama itu punya titik temu atau dipertemukan oleh teologi masyarakat teosofi Indonesia ini. Dan yang agak spesifik dibicarakan itu memang Konghucu dan Islam. Jadi ada apa namanya? Ada hal kecil yang menghususkan antara Islam dengan Konghucu itu betul-betul sangat dekat persentuhannya. Ya, terutama dari konsep ketuhanan yang abstrak ya. Kalau agama lain mungkin Tuhannya itu real, wujudnya nampak jelas, tapi dalam konsep ketuhanan Islam dengan Konghucu itu titik temunya itu sama-sama abstrak konsep ketuhanannya itu. Tien yang kita maksud itu ya abstrak sekali ya, sama dengan Allah di dalam Islam. Lalu ada istilah lain lagi, misalnya dalam Islam itu mengenal istilah Nabi. Tapi juga Konghucu memakai itu justru ya, Nabi Kongcu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini tambah membuat kita penasaran ya. Ada apa ya? Ada apa? Itu yang ketiga yang akan menjadikan kami nanti melakukan riset serius tentang kalau hubungan nanti barangkali interaksi sosial, tak kita robah bahasanya. Kalau kita temukan nanti unsur pengaruh, ya kita bilang pengaruh Konghucu terhadap ajaran Islam. Kalau nanti entah kita temukan apa dalam riset kita itu, nanti kita bikin bahasanya seperti yang kita temukan itu. Lalu yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Ibu Lucia tadi, bahwa ya ada orang Islam tertentu yang dipandang sangat baik terhadap perkembangan ajaran agama Konghucu. Ya. Jadi bukan ada sebetulnya, sangat banyak ya. Nah, kenapa sangat banyak? Itu tadi karena konsep ketuhanan secara teosofi dan secara spiritual itu nyambung itu. Nyambung Islam dengan Konfusius. Nah, berbeda dengan agama yang lain, kita sebut aja lah yang banyak dianut oleh orang Tionghoa, misalnya agama Buddha. Jadi itu agak berbeda Islam dengan konsep ketuhanan agama Buddha itu. Tapi dengan Konghucu ini agak lebih dekat. Tapi bukan hanya itu. Kalaupun nanti secara sosial politik di Indonesia itu ada hubungan atau interaksi
yang negatif lah. Sebutlah nanti barangkali dikembangkan oleh Eko, terjadi kasus tahun 98 ya. Atau jauh sebelum itu pada masa Bung Karno juga ada isu anti Cina di Indonesia. Ini tidak lain karena gerakan G30 SPKI itu. Jadi komunis itu diidentifikasi ke yang dianut oleh masyarakat Tiongkok. Tapi jelas bukan Konghucunya gitu. Justru pemikir-pemikir atau intelektual Islam itu berharap agama Konghucu ini apakah dia sebagai budaya di kampungnya sana atau sebagai agama kita di Indonesia atau di dalam teks studi agama-agama itu dipandang agama, kita berharap itu berkembang. Ya. Nah, berkembang karena yang dalam tanda petik tidak disukai oleh sebahagian masyarakat Islam terutama di Indonesia ini adalah bukan Konfusiusnya, tapi adalah ajaran komunisnya. Nah, ini persoalan-persoalan yang barangkali makin menarik. Apakah nanti bisa kita masukkan juga ya hubungan positif negatif ya, di mana positifnya, di mana negatifnya, lalu apa yang harus kita ambil sebagai solusi untuk kebaikan kita bersama. Ini barangkali pengantar kami ya, nggak sampai 20 menit ya, mungkin sekitar 14 menit, nanti bisa diambil Eko waktunya 6 menit ya. Karena kemarin Pak Jo bilang kita 20 menit seorang. Baik, barangkali sekedar demikian Ibu Lucia, Bapak Ibu sekalian, sebagai kalau istilah kami namanya pemantik ya, istilahnya pemantik diskusi kita. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan menambah pencerahan bagi kita semua dan mendorong kami nanti untuk melakukan riset secara serius. Semoga betul-betul terlihat di mana hubungan, titik-titik hubungan kalau dianggap hubungan antar ajaran, dan nanti sekaligus dikembangkan hubungan dalam arti sosiologis sebagaimana nanti yang akan dikemukakan oleh Eko Marhendi, salah seorang tokoh muda kita yang kita banyak berharap ke beliau ya, karena beliau ini sekarang sedang sangat sibuk. Mudah-mudahan di celah-celah kesibukannya bisa diluangkan waktu untuk kita mengembangkan informasi sebanyak-banyaknya tentang dan terkait dengan perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bapak Irwansyah. Sangat menarik sekali. Ini merupakan awal ya. Awal dari perjalanan yang panjang. Awal dari mungkin nanti ada kerjasama yang panjang ke depannya. Ya. Karena Pak Irwansyah ini di Medan ya, Medan ya, mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Syekh Johan Ajuan, sehingga belum lama ini juga menulis satu buku ya, yang dieditor oleh Bapak Eko. Bukunya Jejak-jejak Agama Konghucu di Indonesia. Ya, suatu saat mungkin nggak lama lagi akan terbit. Kita nanti masih akan bersama dengan Pak Irwansyah, tapi sekarang kita akan bersama dengan Bapak Eko Marhendi. Pada Pak Eko, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Lucia, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wei Di Dong Tian. Yang terhormat, di sini ada guru saya ya. Jadi sebetulnya Pak Irwansyah ini guru saya ini Bu. Kalaupun dia bilang tadi saya hebat dan lain sebagainya, itu hanya pujian seorang guru aja, karena saya juga nggak bisa begini kalau nggak ada beliau gitu. Jadi bisa pun saya sebetulnya terlibat dalam sebagai editor buku yang ditulis bersama Pak Johan itu, ya juga itu sebetulnya atas kesempatan yang mereka berikan kepada saya gitu sambil belajar. Hormat yang saya sampaikan juga kepada mungkin ada narasumber yang lain, Pak Usman Arif, kemudian ada teman kami, sahabat kami, orang tua saya juga, Pak Johan Ajuan, dan mungkin beberapa partisipan yang mengikuti diskusi kita pada malam hari ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.
Ini kalau Pak Irwan saja ini nggak sampai 20 menit, maka nggak mungkin muridnya lebih banyak kan gitu. Nanti jadi durhaka nih Pak Irwan. Itu dia kan. Cukup Ya, jelas 20 suara saya menit ini, Pak. tambah kekurangan waktu saya 6 menit, berarti 26 Oh, menit. iya. Cukup jelas suara saya. Saya mungkin juga apa ya, memang secara spesifik diminta untuk menyinggung atau mendeskripsikan lah, bisa dikatakan begitulah ya, hubungan Islam dan Konghucu dalam perspektif yang lebih spesifik barangkali dalam konteks sosiologis gitu. Kalau Pak Irwan tadi mungkin kan menyinggungnya dari sisi ajaran, kemudian atau apa ya, nilai-nilai dasar, semangat dan lain sebagainya. Maka di sini saya barangkali hanya sedikit saja, karena saya sebetulnya lebih tertarik kalau untuk apa namanya, lebih panjang diskusinya gitu, apa namanya, sharing informasinya ketimbang paparan yang sifatnya formal gitu. Nah, saya di sini ada buat sedikit bahan, tapi sebetulnya bahan ini hanya sebuah acuan saja supaya jangan lari kemana-mana. Mungkin saya bisa share, udah dapat izin share-nya ini ya. Silakan Pak Eko, tinggal share. Sebentar. Sambil menunggu Pak Eko, nanti setelah Oke, ini ada udah tanya jawab nampil ya, ya. udah nampil ya. Ya, bagus Pak. Oke, baik. Saya barangkali akan berangkat dari bahan yang sudah saya susun sebetulnya sebagai pemantik diskusi saja. Kalau kita bicara dari perspektif sosiologis, tentu ya ini saya pakai ilmu dan teorinya Pak Irwansyah juga nih. Ini pasti kalau udah cerita hubungan spesifiknya lagi memang ini dibicarakan dalam ruang lingkup sosiologis, maka ini pasti kita akan bicara soal orang dan kelompok orang, kira-kira kan begitu dia. Nah, dalam posisi itulah maka sebetulnya yang perlu dipertanyakan itu siapa penganut agama Konghucu itu gitu. Nah, ini yang kemudian barangkali di bagian awal tadi sudah disinggung sama Pak Irwansyah gitu. Terus terang kami tidak apa ya, dari kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut terlibat mengedit buku Jejak Agama Konghucu, dan sebetulnya secara untuk asistensi riset yang dilakukan keliling Indonesia itu, sebetulnya dari situlah kemudian kita sadari dan kita pahami bahwa banyak fenomena yang menunjukkan bahwa, atau kita mungkin akan berangkat dari apa dulu, sebelum saya mungkin sampai menunjukkan pada fenomenanya. Ada satu apa ya, kalau kita mungkin apa namanya, coba membaca bukunya Paul Stratton itu sebetulnya di terjemahannya di bahasa Indonesianya juga udah ada ini sebetulnya. Konghucu dalam 90 menit kira-kira begitu. Itu ada, kita akan temukan itu dia mengutip pandangannya William McNaughton itu, yang mengatakan bahwa Konghucu ini merupakan nilai-nilai yang selama berabad-abad itu dianut oleh rakyat Tiongkok gitu. Lepas apakah kemudian itu dianggap sebagai, ya karena memang kan kalau saya diskusi sama Pak Johan itu kan kadang-kadang kalau kita mencoba mendefinisikan agama, ini agak repot memang ini, karena perspektifnya banyak. Ada yang orientasinya ya tentu saja apa ya, orientasi yang mendefinisikan berdasarkan kepentingannya dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau dalam banyak pandangan pakar itu sebetulnya ya Konghucu itu sendiri adalah agama gitu. Tadi itu yang diperdebatkan selama ini gitu. Tapi ya kita tidak coba masuk terlalu jauh ke sana. Cuma memang kalau kita coba mengambil atau mengutip pandangannya McNaughton tadi, itu Konghucu itu merupakan nilai-nilai yang selama berabad-abad itu sudah dianut oleh rakyat Tiongkok. Bahkan lebih spesifik lagi, dijadikan sebagai ideologi kekaisaran itu pada masa dinasti Han sepanjang 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi kalau saya nggak silap ya. Mungkin bisa diluruskan nanti kalau memang ada kekeliruan. Nah, jadi sepanjang masa itu 2000 tahun, sekitar 2000-an tahun dipakai sistem ujian kekaisaran itu berbasis Konghucu. Artinya orang kalau mau jadi pejabat negara itu ya harus mengikuti pendidikan berbasis Konghucu. Itulah pada masa kekaisaran yang bisa kemudian kita bayangkan. Kalau sudah ribuan tahun dipakai sebagai ideologi negara, kemudian
tentu saja ini menjadi darah daging, menjadi bisa kita sebut sebagai nilai-nilai hidup orang-orang Tionghoa, maka dalam simpulan itulah kemudian Nauten itu mengatakan bahwa pada akhirnya nggak berlebihan kalau disimpulkan Tiongkok itu adalah Konghucu, Konghucu adalah Tiongkok. Nah, jadi kalau ada kemudian simpulan yang dipakai oleh bukunya Pak Irwan dan Pak Johan itu Tionghoa adalah Konghucu dan Konghucu adalah Tionghoa, ini juga saya pikir hanya sekedar meneruskan pernah disampaikan oleh Nauten gitu. Karena memang fenomenanya di Indonesia ini hampir sulit mencari penganut Konghucu yang non Tionghoa, walaupun faktanya ada ya dalam riset kita, dalam risetnya Pak Irwansyah dan Pak Johan itu ada apa ya, kayak Bu Titis misalnya gitu, itu ada apa namanya, bisa diklasifikasikan sebagai penganut Konghucu non Tionghoa. Betapapun tentu orang seperti beliau jarang begitu. Itulah kira-kira. Sama sebetulnya kalau kita bisa bicara soal Islam yang apa namanya, cenderung berorientasi Arab, kira-kira kan begitu, yang kebetulan saja mungkin orang Indonesia secara kebanyakan menganut agama Islam, tapi kira-kira seperti itulah dia. Nah, dengan simpulan semacam ini, maka sebelum kita melihat bagaimana sebetulnya interaksinya dari persoalan orang per orang atau antar penganut dengan penganut yang lainnya, tentu kita mau lihat dulu. Ini saya sebetulnya punya dasar yang apa namanya, artinya tinggal berangkat aja sebetulnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irwansyah itu tadi ya, bahwa memang tidak bisa dipungkiri kan, tentu Konghucu itu duluan lahir kan kayak gitu. Kalau Konghucu sebagai seorang apa namanya figur itu duluan lahir sebelum Nabi Muhammad, karena itu kan sebelum Masehi ya. Sementara Konghucu sendiri 551 tadi, seperti itu informasinya. Nah, lalu bagaimana genealogi Konghucu di Indonesia? Paling tidak ada dua perspektif yang bisa saya kemukakan di sini. Rata-rata orang itu, dan saya melihat itu hasil bacaan itu selalu meletakkan Konghucu itu di Indonesia itu eksistensinya itu baru dimulai pada tahun 1900-an. Ini hampir rata beberapa penulis lah, paling tidak kalau saya tidak coba mengeneralisir, itu mengatakan pada di sekitar tahun 1900-an, terutama ketika Tionghoa Huekuan itu atau THHK itu didirikan pada 17 Maret 1990 untuk memang fokus menyebarluaskan ajaran agama Konghucu pada apa ya, masyarakat Tionghoa peranakan gitu. Itu yang kemudian dipakai secara luas untuk mengatakan bahwa setidaknya gerakan Konghucu itu di sekitar masa itulah, kira-kira tahun 1900-an. Tapi kalau kita coba pinjam konsep yang sejak pembuka tadi sudah saya katakan, kalau kemudian bahwa Konghucu adalah nilai-nilai yang diseresapi gitu menjadi pandangan hidup orang-orang Tionghoa, maka sebetulnya Konghucu di Indonesia sudah masuk jauh sebelum itu. Artinya bahkan bisa kita simpulkan sejak orang Tionghoa datang ke Indonesia, maka sebetulnya Konghucu sudah masuk di situ. Nah, paling tidak secara teori ada satu pandangan yang mengatakan bahwa paling tidak di sekitar tahun 65 sebelum Masehi itu ada satu kerajaan di daerah Banten gitu. Jadi saya kutip dari bukunya Profesor Yang Liji yang menggunakan kitab-kitab kuno Tiongkok untuk melihat bagaimana sebetulnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok gitu. Yes. Paling tidak inilah data yang paling apa ya, kalau kita bisa sebutkan yang paling dekat gitu. Walaupun temuan benda-benda kuno yang menunjukkan adanya eksistensi orang Tionghoa di Indonesia itu justru sebetulnya jauh sebelum itu. Itu dia. Maka dengan simpulan bahwa Tionghoa adalah Konghucu, Konghucu adalah Tionghoa, maka harus kita katakan bahwa interaksinya itu sebetulnya sudah lama terjadi gitu. Sudah sangat lama terjadi gitu. Karena kalau 1900-an itu tentu sangat baru sekali gitu ya, baru sekitar 100 tahunan yang lalu, kira-kira begitulah dia. Tapi kalau kita mau coba menggunakan konsep mengenai bahwa Konghucu merupakan pandangan hidupnya orang Tionghoa, way of life-nya orang Tionghoa, maka sebetulnya interaksi hubungan dengan orang Muslim itu sudah cukup lama terjadi. Tentu saja sejak orang Tionghoa datang ke Nusantara,
persisnya mungkin di Indonesia, lalu demikian juga dengan orang yang menganut agama Islam ke Indonesia. Paling tidak sampai di situ titiknya bisa kita coba letakkan. Nah, ini hanya sekedar sebuah sejarah apa ya yang mengalir saja yang ingin saya sampaikan. Tentu kita kepingin lihat apa sih sebetulnya indikator yang menunjukkan hubungan tersebut terjadi, kan begitu. Saya yakin dan percaya kalau ditanya mana sih salah satu contoh hubungan baik antara orang Konghucu dengan Tionghoa. Saya yakin dan percaya nih, ini kebetulan karena nggak bisa langsung di apa aja ya, nggak bisa langsung di apa namanya dilakukan polling saja gitu. Tapi kalau coba di polling, saya yakin dan percaya salah satu contoh yang paling dekat yang kemudian keluar pasti itu salah satunya adalah figur Gus Dur gitu. Sebagai tokoh Muslim egaliter, moderat yang kemudian banyak memperjuangkan agama Konghucu, hak-hak sipilnya agama Konghucu di Indonesia. Nah, saya tidak akan pakai itu karena itu jelas dia memang menjadi sejarah yang kuat, kemudian menjadi fakta yang tidak bisa dibantah, bahkan kemudian Gus Dur malah dinobatkan sebagai bapak Tionghoa Indonesia karena memang perjuangannya kepada orang-orang Tionghoa yang cukup luar biasa. Sehingga saya pikir ini menjadi satu pengetahuan umum yang memang yang nggak mungkin apa namanya yang nggak akan mungkin luput dari pikiran kita. Maka saya ingin tunjukkan beberapa kasus yang lain yang barangkali tidak menjadi pengetahuan yang sifatnya umum gitu. Yang pertama misalnya yang mungkin ini tapi ini tidak Indonesia ya kalau yang ini kasusnya. Yang pertama di Tiongkok itu ada satu komunitas yang disebut Muslim Hui. Ini banyak dipengaruhi oleh pikiran Liu Zi, seorang cendekiawan Muslim yang justru menyelaraskan ajaran Islam dengan semangat dasar atau ajaran-ajaran Konghucu. Ini ada satu komunitas Muslim Hui. Kalau kita coba browsing di internet atau di googling itu, ini sangat mudah sebetulnya mencari informasi tentang Muslim Hui ini. Termasuk inilah yang paling eksis di daerah Tiongkok dan ajarannya itu diselaraskan dengan ajaran-ajaran Konghucu. Itu salah satunya. Kemudian di Indonesia sendiri secara spesifik kalau kita mau lihat, dalam kesempatan kami kemarin riset keliling Pulau Jawa lah paling utama ya, karena nggak juga seluruh Indonesia ini kita Pak Irwansyah, artinya masih ada bagian-bagian yang barangkali belum kita singgahi gitu. Kita ketemu banyak kelenteng yang justru apa namanya memiliki atau menunjukkan hubungan baik dengan Islam. Salah satu contoh dan ini yang paling mudah saya yakin dan percaya teman-teman yang tinggal di Jakarta pasti tahu betul ini. Kelenteng Ancol itu ada altar atau ada kuburannya Mbak Dato apa namanya Areli Sikumbang apa namanya Dato Areli Kumbang itu yang merupakan penganut agama Islam dan kabarnya itu merupakan satu-satunya kelenteng yang tidak boleh membawa makanan babi karena untuk menghormati adanya kuburan orang Islam di situ yang punya hubungan kuat dengan agama Konghucu karena putrinya menikah dengan juru masaknya Cengho gitulah kira-kira kalau dalam cerita rakyatnya gitu. Sehingga akhirnya juru masaknya Cengho ini sebagian informasi yang walaupun sebetulnya literaturnya juga belum bisa kita verifikasi, tapi ada banyak informasi yang berseliweran di banyak tulisan itu menyebutkan bahwa itu Konghucu gitu, penganut Konghucu gitu. Menikahlah dengan anaknya Dato Areli Kumbang ini tadi. Nah, dari peristiwa itu kemudian di kelenteng Ancol itu kemudian ditempatkanlah makamnya Dato ini tadi bersama istrinya yang bernama Sitiwati yang kebetulan penganut agama Islam. Jadi ada kuburan orang Islam di kelenteng Ancol. Itu yang pertama. Lalu kemudian ada kelenteng di Bogor. Pak Irwansyah barangkali sudah singgah ke sana gitu. Itu ada petilasan Prabu Siliwangi misalnya gitu, yang kemudian ada beberapa petilasan yang sebetulnya ini adalah raja-raja dan tokoh-tokoh Islam gitu. Itu di Bogor, itu saya yakin dan percaya juga kita bisa coba konfirmasi dan lihat di situ. Itu juga di banyak berita berseliweran. Kemudian di Kalimantan Barat ada satu apa namanya kelenteng di tengah apa ya di pulau di sebuah pulau atau apa saya lupa, kebetulan kemarin kami nggak sempat nyinggah itu sama Pak Irwansyah ke sana. Itu juga konon kabarnya ada
semacam altar untuk tokoh Muslim sebagai sebuah penghormatan atas jasa-jasa yang dia berikan terhadap perkembangan barangkali orang Tionghoa atau agama Konghucu ini. Nah, itu yang bisa kita lihat dari persoalan kelenteng-kelenteng. Lalu berikutnya dari sisi rumah ibadah tadi. Lalu berikutnya kalau kita melihat soal perjuangan kemerdekaan Indonesia sendiri, kita tahu bahwa Presiden Soekarno itu juga cukup dekat dengan penganut agama Konghucu. Sehingga boleh kita katakan Undang-Undang PNPS 1965 itu, kalau kita mau jujur, dalam penjelasan PNPS 1965 itu, justru agama yang diakui di Indonesia itu salah satunya itu agama Konghucu dalam penjelasannya. Itu saya tidak akan masuk pada persoalan politik yang muncul kemudian gitu. Tapi kalau kita mau jujur itu pada PNPS 1965 yang notabene-nya merupakan perlindungan bagi agama-agama yang diakui di Indonesia, salah satunya itu adalah agama Konghucu. Artinya ini merupakan sebuah, kalau kita coba kutip apa yang diungkapkan oleh Kristen itu adalah sebuah hal yang wajar sebagai apresiasinya gitu, atau sebagai bentuk rasa hormatnya Soekarno terhadap orang-orang Konghucu yang turut mendukung perjuangannya dalam meraih kemerdekaan. Dan teks proklamasi sendiri, kalau seperti yang saya sajikan itu bahkan ditulis di rumah seorang petani Tionghoa beragama Konghucu gitu, di Renges Dengklok. Itu justru ditulis teks proklamasi itu di rumah seorang penganut Konghucu. Ini barangkali bagian-bagian atau fakta-fakta yang bisa kita tunjukkan tentang betapa hubungan antara penganut agama Konghucu dengan orang Islam itu sendiri cukup baik dalam banyak catatan dan sejarah. Dan saya harus katakan hampir sulit sih sebetulnya saya kalau secara murni kita ambil identitas Konghucunya situ yang kemudian dihadap-hadapkan dengan penganut agama Islam karena alasan agamanya kemudian berbenturan. Saya belum pernah menemukan kasus seperti itu, karena memang narasi sejarah hubungan antara agama di Indonesia ini sendiri kan memang hampir sulit ditemukan itu memang Konghucu dihadap-hadapkan secara langsung dengan penganut agama Islam. Dan terakhir barangkali dengan mengutip apa yang disebut Bu Lucia itu, dalam pengalaman ketika kemudian ada kepala BIMDIK ya, apa itu ya, Dirjen BIMDIK atau apa itu, BIMDIK agama Konghucu sejak awal sampai hari ini itu justru kemudian selalu dipegang atau dipimpin oleh orang yang beragama Islam karena berbagai alasan barangkali ya. Saya pernah tanya sama Pak Johan, mungkin karena secara golongan PNS juga belum ada Tionghoa yang yang memenuhi persyaratan untuk menempati posisi itu. Tapi kemudian kenapa Islam? Ini kan menjadi satu hal yang unik sebetulnya kita pertanyakan, sehingga akhirnya dengan fakta-fakta itu saya cukup berani menyimpulkan bahwa Konghucu dan Islam itu di Indonesia secara khusus merupakan saudara angkat yang cukup dekat. Saya pikir ini sebagai pengantar, kita nanti bisa lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Lucia. Terima kasih Pak Eko. Apa yang sudah disampaikan menjadi satu pengantar bagi kita, membuka wawasan kita, ternyata hubungan umat ya, Konghucu dan Islam sudah ada sejak dulu, dan hubungan itu nyatanya baik ya. Yang terekam, yang terdata itu adalah hubungan yang baik sampai sekarang ya. Baiklah, sebelum nanti kita tanya jawab, kita sambut Ketua Parakin Jekse Dr. Usman Arif MPD. Silahkan Jekse Peter Tongtien, selamat malam. Ya, Sian Juta, selamat malam semuanya. Saya ingin memberikan beberapa hal yang saya dengar tadi dari Pak Irwansyah maupun dari Pak Eko. Ya, mungkin bisa menambah atau menyambung ya. Yang misalnya satu hal yaitu tentang agama Konghucu itu agama apa bukan gitu ya. Itu saya jelaskan sedikit ya.
Nabi Kongcu itu awalnya itu mengajarkan agama. Jadi Nabi Kongcu itu awalnya mengajarkan agama karena apa? Di Tiongkok pada waktu itu rakyat itu diteror oleh para dukun, ya. Dan dukun itu mengatakan mereka bisa komunikasi dengan danyang. Danyang itu apa ya? Bahasa Jawanya danyang itu penunggu sungai, penunggu gunung itu loh, ya. Nah, lalu mereka dukun itu bilang kalau penunggu gunung minta gadis gitu, dia mau nikah. Tadi gadis. Orang-orang yang punya gadis didatangi oleh dukun itu mau diambil anaknya. Nah, kan yang diminta cuma satu, ya, mau diambil. Tapi kalau yang kaya bayar sama dukunnya. Anak saya jangan diambil, saya bayar. Nah, lalu yang jadi korban nanti yang miskin. Anak orang miskin punya anak perempuan, nah itu jadi korban. Nah itu terus-terusan itu, terus-terusan. Karena dukun-dukun itu memang memeras ya. Nah, itu ada tokoh namanya Simon Pao. Simon Pao itu gubernur. Jadi untuk mengatasi dukun-dukun itu dia datang pada saat ini hantu sungainya mau nikah. Lalu dia datang. Mantan perempuannya sudah dandan di situ. Dukunnya 7. Nah, Simon Pao bilang, mana mantan laki-lakinya? Kok belum datang? Coba disusul. Nah, dukun yang satu didorong ke sungai, tidak kembali. Terus yang kedua ditanya, mana kok tidak kembali? Lalu yang kedua didorong ke sungai. Akhirnya 7 didorong ke sungai, mati semua dukunnya. Tapi gadisnya selamat. Ya. Tapi kan menurut Nabi Kongcu ini kan tidak efektif kalau tiap hari harus begitu. Ya. Sibuk dari gubernurnya nanti sibuk ngurusi itu dukun ya. Lalu Nabi Kongcu memikir ya orang harus diberi keyakinan ya untuk melawan dukun itu. Caranya gimana? Diajarkan agama. Nah, untuk itu Nabi Kongcu membuat kelenteng ya. Jadi kelenteng itu yang mendesain itu Nabi Kongcu, lalu Nabi Kongcu memerintah kepada para raja untuk membuat kelentengnya. Ya, Nabi Kongcu mengatakan raja membuat kelenteng sebagai bentuk kasih sayang kepada rakyat. Nah, nanti kalau raja membuat kelenteng, rakyat akan setia kepada raja. Nah, itu mereka mau. Raja itu membuat kelenteng, maka kelenteng itu banyak. Karena satu raja membuat kelenteng 7, gubernur membuat kelenteng 5, bupati membuat kelenteng 3. Ya, masing-masing di wilayah sendiri-sendiri gitu. Nah, itu satu. Tapi satu usaha Nabi Kongcu yaitu membangun agama untuk diajarkan pada rakyat. Dengan adanya kelenteng, ya setan-setan dukun-dukun itu takut, ya. Agama itu lebih terorganisir, ya. Kemudian ini Nabi Kongcu berpikir kalau orang-orang sudah beragama, siapa yang mau melindungi? Nah, untuk melindungi itu perlu ada negara yang kuat. Ya. Maka Nabi Kongcu juga mengajarkan bagaimana mengatur negara yang baik. Nah, itu ada di buku Tasyik atau ajaran besar. Ya, buku ajaran besar itu menjelaskan apa tugas umat Konghucu itu. Nah, saya tadi ingat
tentang Pak Eko cerita tentang Muslim Gue tadi ya. Saya pernah baca tulisannya Muhammad Sobari ya. Muhammad Sobari ke Tiongkok, lalu dia cerita orang-orang Muslim di Tiongkok itu diwajibkan membaca Kitab Agung. Nah, Kitab Agung itu maksudnya ajaran besar tadi, tasyik tadi ya. Jadi orang Muslim di Tiongkok sekarang ini semua diwajibkan membaca itu. Nah, jadi itu tasyik itu adalah bagian dari kitab suci agama Konghucu ya. Itu. Jadi dari situ sudah ada apa namanya hubungan ya. Jadi ada hubungan yang erat ya karena apa namanya di Tiongkok itu ada kewajiban seperti itu ya. Nah, kemudian di Tiongkok itu agama Konghucu sekarang ini disebut budaya tradisi ya. Dengan istilah budaya tradisi orang Tionghoa di Tiongkok wajib belajar ya, itu. Kalau disebut agama mereka mungkin bilang saya sudah agama lain gitu. Maka di Tiongkok tidak pakai istilah agama tapi menyebutnya budaya tradisi ya. Dan orang Tionghoa wajib belajar semua agama apapun wajib belajar itu budaya tradisi ya. Nah, budaya tradisi itu ajaran Nabi Konghucu. Nah, di antara rakyat Tiongkok itu tetap sembahyang, tetap beragama Konghucu seperti yang ada di Indonesia ya. Cuma mereka secara formal kan tidak ada di sana itu KTP ditulis agamanya apa, tidak ada. KTP-nya kosong, tidak ada agama. Tapi mereka tetap beragama. Jadi kalau kita datang ke sana, ke Tiongkok, kita lihat kelenteng-kelenteng rame ya. Yang sembahyang ke kelenteng itu juga banyak rame ya. Di gunung-gunung pun banyak orang datang ke kelenteng. Itu sembahyang ya, sesuai dengan ajaran agama Konghucu. Nah, ini. Kemudian satu hal lagi, saya tertarik dengan Cheng Ho ya. Cheng Ho itu ya kan dikenal sebagai apa namanya kapten kapal ya yang apa namanya Laksamana yang membawa banyak kapal ke seluruh dunia, khususnya ke Asia Tenggara. Nah, itu yang pernah saya baca, Cheng Ho itu sebenarnya ditugaskan untuk membawa teman-teman yang agama Islam di Tiongkok untuk membangun kerajaan baru di luar Tiongkok ya. Karena dinasti Ming itu bisa berhasil menang dibantu oleh kelompok Syiah dari Iran ya. Jadi orang maka Ming itu kan kata Ming itu hurufnya adalah matahari dan bulan ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ada simbol bulan bintang itu ya. Matahari dan bulan. Ya, partai masuk Ming kan pakai itu ya. Itu Ming. Kalau di Tiongkok itu maka dinasti Ming itu adalah dinasti yang berdiri karena dibantu oleh kaum Syiah ya. Nah, kemudian ini di Raja Yongle yaitu Raja dinasti Ming yang kedua itu dia punya ide untuk membangun kerajaan Islam di Asia Tenggara ya. Lalu Cheng Ho itu kan aslinya namanya Mahe, bukan Cheng Ho tapi Mahe. Itu keluarga Islam, keluarga Muslim. Di Tiongkok itu keluarga Muslim
marganya Ma, ya, marganya Ma. Nah, waktu Mahe itu masuk ke istana umur 12, dia diganti marganya tadi Cheng, dari Cheng He, yaitu yang mengganti kaisarnya, sejak umur 12 tahun. Nah, lalu setelah dewasa, cita-citanya, waktu kecil cita-citanya Cheng He ditanya, cita-citanya apa? Cita-citanya berlayar mengarungi samudra. Lalu itu dibina oleh kaisar itu, sehingga dibina. Benar, setelah dewasa diberi kesempatan untuk mimpin ekspedisi itu, ya. Dia jadi laksamana untuk mimpin ekspedisi, membawa teman-teman Muslim. Nah, tapi tidak hanya Syiah, ya semua kelompok Muslim yang ada di Tiongkok diajak, ya itu pakai berapa kapal, itu kapalnya besar-besar. Menurut cerita kapal Cheng He itu 6 kali kapalnya siapa itu Columbus. Ya, padahal itu jauh lebih dulu daripada Columbus Cheng He itu. Abad 14 ya, 1400 berapa gitu. Itu. Lalu ternyata Cheng He menemukan itu Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah dipilih akhirnya kerajaan Islam diberikan di Demak itu, ya. Raden Patah menjadi raja di Demak itu. Karena apa? Pertimbangannya Cheng He waktu itu di timur, Jawa Timur ada Mojopahit, di Jawa Barat ada Pajajaran. Dua-duanya itu kerajaan Hindu, tapi tidak rukun, ya. Nah, jadi kalau membangun kerajaan Islam di tengah-tengah antara Jawa Timur, Jawa Barat, maka cocok, akan tumbuh subur, ya. Jadi Cheng He tidak milih di Malaka. Di Malaka sudah ada kerajaan Islam, tapi Cheng He tidak mau. Dia tetap akhirnya menemukan Pulau Jawa. Itu ceritanya seperti itu. Ya. Kemudian apa namanya? Itu tadi ada sejarah yang sebenarnya menghubungkan, ya. Jadi Cheng He itu meskipun dia beragama Islam, tetapi karena dia pejabat pemerintah Tiongkok waktu itu menjadi laksamana, dia harus belajar ajaran Konghucu, karena syarat pejabat di Tiongkok itu sejak di zaman dinasti Han, ya, sudah disyaratkan harus lulus ujian ajaran Konghucu, ya. Jadi semua pejabat harus lulus ujian agama Konghucu, ajaran Konghucu. Gitu. Ya, termasuk ajaran ini membangun negara, ya, seperti yang diajarkan Nabi Konghucu ada dua, mengajarkan agama dan mengajarkan cara membangun negara. Kalau hanya mengajarkan agama saja tidak cukup. Kalau agama negaranya tidak kuat, ya. Ya. Di Tiongkok pada zaman Nabi Konghucu itu negara Tiongkok itu pecah dari berapa puluh negara kecil-kecil. Itu baru bisa disatukan zaman dinasti Jin oleh Jin Sewang, yaitu abad 2 sebelum Masehi, ya. Abad 2 sebelum Masehi, yaitu 221 sebelum Masehi, ya. Itu baru bisa disatukan, dan dinasti Jin sendiri hanya berumur 15 tahun. Setelah itu diganti dinasti Han. Nah, dinasti Han, justru dinasti Han mempraktekkan ajaran Konghucu, baik untuk sebagai agama negara dan sebagai syarat untuk menjadi pejabat.
Itu mulai tahun 144 sebelum Masehi. Ya. Ya, rajanya Han Uti namanya. Nah, Jin negeri Jin itu bisa menaklukkan 6 negara yang lain pada waktu itu. Pada zaman Jin itu negara Tiongkok itu terpecah jadi 7. Ya, kemudian disatukan oleh Xinzi. Itu tokoh Konghucu yang merasa tidak setuju kalau Tiongkok terpecah menjadi 7 negara. Nah, maunya 7 negara ini damai-damai saja, sudah tidak usah perang. Tiongkok jadi 7 negara. Nah, Xinzi tidak setuju. Maka dia mengajak Raja Negeri Jin untuk menaklukkan 6 negara yang lain. Pakai apa? Raja Jin itu tanya, bagaimana bisa menaklukkan 6 negara? 1 negara bisa menaklukkan negara. Nah, Xinzi mengatakan pakai ajaran Konghucu. Nah, Raja Negeri Jin setuju. Ya sudah, akhirnya Xinzi berjuang menyatukan Tiongkok itu, yaitu menaklukkan 6 negara itu dengan selama 50 tahun. Ya. Waktu Jin Wang itu cucunya raja yang pertama bekerja sama dengan Xinzi itu. Nah, jadi kemudian kalau tadi di hadis ada tulisan yang mengatakan belajarlah walau ke negeri Cina, yaitu memang pada waktu itu di Tiongkok itu zaman dinasti Tang, ya, abad 7 itu dinasti Tang. Jadi mulai abad 6, abad 7, abad 8 itu Tiongkok sedang jadi negara kuat. Ya. Dinasti Han kuat, tapi sebentar, kemudian pecah. Perang saudara. Baru kemudian itu dinasti Han itu abad 2 Masehi. Abad 2 sebelum Masehi sampai abad 2 sesudah Masehi, jadi 400 tahun. Terus jatuh. Nah, jatuh, akhirnya Tiongkok itu menjadi kacau. Baru kemudian abad 6 baru muncul dinasti baru, yaitu dinasti Sui. Dinasti Sui dilanjutkan dinasti Tang. Nah, itu dinasti Tang itu abad 7. Itu mulai jaya, ya. Nah, tadi mengapa Pak Iko mengatakan ya Tionghoa itu Konghucu itu Tionghoa, itu betul. Jadi agama Buddha yang ada di Tiongkok itu mengambil unsur-unsur agama Konghucu. Karena agama Tao juga, waktu agama Konghucu berdiri, orang-orang Taois tidak mau bikin agama. Jadi yang bikin agama hanya agama Konghucu, yang adanya hanya agama Konghucu. Nah, setelah agama Buddha masuk, orang-orang Taois baru sadar perlu bikin agama. Nah, maka mereka lalu bikin agama Tao, ya. Nah, unsur-unsurnya, tata ibadahnya yang ambil dari ajaran Konghucu, termasuk Buddha. Nah, Buddha juga dia bikin Buddha Tiongkok. Kalau Buddha yang dari Nepal itu Buddha Hinayana. Orang Tionghoa tidak suka ya yang Hinayana. Dia pilih yang Mahayana. Maka dibuat Buddha Mahayana Tiongkok, ya. Nah, itu berdirinya pada zaman dinasti Tang itu, ya. Idenya dari kaisarnya Li Shimin, ya. Nah, Tong Samcong itu yang membuat kitab sucinya itu Tong Samcong. Tong Samcong itu ada. Kalau Sun Gokongnya tidak ada, tapi Tong Samcongnya ada. Nah, Tong Samcong itu orang Konghucu. Dia lulusan Konghucu, jadi lulus jadi pejabat dan cum laude nilainya. Maka oleh Li Shimin sebagai kaisar mengangkat
Tong Samsung untuk bikin kitab suci agama Buddha. Jadi kalau kita pelajari banyak unsur-unsur agama Buddha itu masuk ke unsur agama Konghucu masuk ke agama Buddha. Seperti nama Buddhanya Tiongkok itu namanya Rulai. Ya, kata Rulai itu dari Nabi Konghucu. Ya. Lalu orang Buddha bilang Buddhanya Tiongkok itu Rulai Fo. Ya, Rulai itu istilah yang diciptakan oleh Nabi Konghucu. Artinya orang yang mencapai pencerahan, ya. Jadi orang Konghucu yang belajar dengan tekun bisa mencapai pencerahan, dia disebut Rulai. Nah, ini kata Rulai ini justru tidak dipakai oleh orang Konghucu, tapi dipakai oleh orang Buddha untuk memberi nama Buddha tertingginya agama Buddha Tiongkok gitu. Jadi Buddha agama Tiongkok bukan Siddhartha, tapi Rulai itu. Ini gambaran ya, sedikit tambahan saya, mungkin ada jadi hubungan antara agama Islam dan agama Konghucu itu memang sudah ada ya, sudah ada karena sejarahnya seperti itu ya. Dan kebetulan di Indonesia ini ya, termasuk saya sejak kecil tinggalnya di desa. Ya, lahir di desa, besar di desa. Dari lingkungan desa saya, lingkungan orang Islam, Muslim, maka tidak heran kok nama saya Usman gitu loh. Sering orang bingung loh, orang Konghucu kok namanya Islam. Ya, nah saya bilang saya dari kecil sudah tinggal di kampung, di desa. Nah, di desa saya penduduknya Muslim semua. Jadi saya belajar meskipun tidak formal, tapi tiap hari kan bergaul dengan teman-teman Muslim. Nah, hanya saya masuk agama Konghucu, belajar agama Konghucu justru setelah dewasa, ya. Itu ceritanya seperti itu. Saya kira waktu saya kembali pada Wanse dua, terima kasih. Ya. Terima kasih Syense atas penjelasannya. Kalau kita kepengen cerita mungkin hubungan Islam dan Konghucu satu malam nggak selesai ya. Karena ternyata banyak sekali. Untung ada catatan sejarah yang bisa membuktikan, paling tidak bisa membuktikan, menceritakan pada kita bahwa interaksi kebersamaan itu ternyata sudah ada sejak dulu. Ya, baiklah, nanti kita masih akan berbincang lagi. Kita persilahkan teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa buka kamera dan nanti buka mic. Sebelumnya kita foto dulu ya, kita abadikan momen pada malam hari ini karena luar biasa banyak teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti webinar ini ya. Baiklah, tolong Sony difotokan. Baik, mohon membuka kameranya ya. Yuk, semua kameranya dibuka yuk. Saya ambil aja ya, Unsa ya. Ya. Baik. 1, 2. Oke, satu kali lagi ya, sebentar. Satu, oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, Rejin Sony. Ini salah satu generasi muda kita. Baiklah, saya coba baca di room chat ya. Ini ada
Yuli yang menanyakan, saya ingin bertanya apakah ada hubungan antara kitab suci kita dengan atau di antara 4 jenis kitab suci yang diajarkan di dalam agama Islam. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Nah, ini di sini ada Bapak Nur Hudani ya, yang juga menuliskan beberapa, saya baca aja ya, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran itu terhubung. Dari itu dapat dijelaskan melalui kitab-kitab tersebut. Jika Konghucu adalah ajaran Tuhan, alam semesta yang dibawa oleh utusannya, pastilah ada hubungan kaitannya dengan Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Mungkin narasumber bisa menjawab. Pak Irwansyah, silahkan. Baik, terima kasih Bu Yuli sama Pak apa tadi? Sepertinya pertanyaannya Pak Nur. Pertanyaannya mirip ya. Jadi mengenai apa namanya, kalau istilah kami ada istilah itu ada ajaran atau titik temu ajaran di masing-masing kitab suci. Ya. Kalau kita lakukan studi secara khusus, sepertinya saya memang belum melakukannya. Karena studi kitab suci ini memang di Islam itu Al-Quran, lalu di Kristen itu Injil, di Yahudi itu ada kitab Taurat, Zabur itu satu istilah kitab suci pada agama Nabi Daud ya. Tapi sampai sekarang dalam tradisi kita, kitab Zabur itu tidak ada dalam kenyataan sejarah. Itu cuma cerita dalam kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menceritakan kitab suci yang 4 tadi. Lalu persoalannya adalah apakah dalam kitab suci itu paralel ya, yang 4 ini paling tidak dengan kitab suci dalam agama Konghucu. Ya, kalau saya ditanya, saya pun kewalahan karena saya di Islam pun tidak ahli banget nih tentang kitab suci, karena memang ada keahliannya ya. Ada ahli khusus yang cerita tentang kitab suci. Kalau di Kristen itu apa namanya? Ada juga tokoh-tokoh yang khusus ilmunya itu tentang kitab suci. Apalagi kalau harus dibandingkan dengan kitab suci Konghucu ya. Sedangkan kitab suci yang 4 ini aja kita nggak ahli ya kan. Tapi dalam beberapa literatur ketika cerita soal apa namanya, soal titik temu agama-agama, ada satu apa namanya ya, titik temu yang serius antara Al-Quran dengan ajaran agama Konghucu. Apa itu? Menurut salah seorang profesor dari India namanya Fajlur Rahman, ahli pemikiran Islam, dia bilang begini, elan vital Al-Quran itu adalah moral, etika. Dan kita baca tokoh-tokoh atau para ahli penulis tentang agama Konghucu itu juga menyebutkan bahwa salah satu inti ajaran Konghucu itu adalah etika. Nah, kalau dari sini, dari bacaan kita ini ya sepertinya Al-Quran dengan kitab suci Konghucu itu nyambung gitu ya kan, nyambung tuh. Salah satu lagi ajaran misalnya kalau dalam Al-Quran nih, saya nggak tahu kalau dalam Injil, Taurat, dan Zabur ya. Tapi nanti saya akan coba belajar serius ya tentang titik temu antar kitab suci itu. Nah, kalau Al-Quran itu misalnya mengajarkan betapa kita harus sangat setia kepada orang tua. Ya. Selain kepada Tuhan, kita itu harus taat dan tidak boleh durhaka kepada orang tua kalau mau masuk surga.
sepertinya ajaran beretika kepada yang tua atau orang tua ini sangat kental diajarkan oleh agama Konghucu. Saya kira ini juga bukan nggak terambil dari kitab suci ya, dari kitab suci. Nah, seperti ini memang banyak unsur kesamaan. Ya, ajaran Al-Qur'an ini dengan ajaran kitab suci Konghucu menurut tulisan-tulisan orang gitu. Saya sendiri belum riset langsung karena memang kalau kami perbandingan agama itu ada spesialisasinya, istilahnya ahli tentang kitab suci itu, dan saya kebetulan bukan ahlinya. Dan agama Konghucu pun baru belajar nih sama Eko sama Pak Johan. Baru belajar. Dulu ada Pak Andi yang sekarang di Jakarta juga ya, Andi Hua, lalu beberapa kawan-kawan yang di Medan ini kita baru mulai belajar ya secara langsung. Istilahnya agama Konghucu menurut penganut Konghucu. Kalau dulu kami kan ajaran Konghucu menurut tulisan-tulisan orang tentang Konghucu. Jadi langsung belajar itu ya termasuk sama Pak Johan dan sama kawan-kawan kita pada hari ini. Saya sangat senang mendengar banyak dari sepuh Konghucu, yaitu Pak Usman ya. Kita belajar terus dan nggak berhenti. Itu barangkali yang saya bisa jawab dari pertanyaan Bu Yuli dan Pak apa tadi Bu Lut ya? Pak Nur. Ya Pak Nur. Ya. Jadi mohon maaf saya belum bisa memuaskan kita tentang apa namanya ini. Titik temu kitab-kitab suci terutama Jabur, Taurat dan Injil. Kalau Quran tadi sedikit-sedikit bisalah. Saya juga punya kitab suci ya. Dan ada lagi kearifan, ada satu buku yang tentang agama Konghucu juga itu saya baca. Ya sepertinya beberapa hal tadi tentang kepemimpinan juga itu menjadi inti bagi ajaran Al-Quran. Jadi Nabi Konghucu juga kayaknya concern tentang bagaimana kita mentaati seorang pemimpin, dan pemimpin itu harus menjadi contoh ya. Itu juga dalam Al-Quran ditekankan secara serius. Nah, barangkali baru penggalan-penggalan kecil nih. Kami juga barangkali nanti mohon petunjuk juga, ada webinar-webinar terkait tentang kajian kitab suci, nanti kita kembangkan dalam diskusi. Terima kasih dan mohon maaf. Pak Usan bisa tambahkan tuh. Ya, Pak Irwansyah. Mungkin Pak Eko Marhendi bisa menjawab, menambah. Kalau untuk soal hubungan kitab suci memang saya hampir bisa dibilang nggak berani nih Bu. Makanya spesifik saya di hubungan sosialnya tadi. Karena kalau Pak Irwansyah guru saya saja udah ngomong gitu kan, gimana lagi saya kan. Jadi kalau yang itu, tapi memang saya yakin dan percaya bahwa tentu dia tidak apa namanya, kalau istilah tadi tidak paralel ya. Tapi memang kalau kita bicara soal semangatnya, cenderung hampir rata-rata itu ditemukan semangat yang sama gitu, soal etika terhadap orang tua, kemudian bagaimana etika terhadap pemimpin. Nah, jadi tentu dia nggak bisa dihubungkan secara langsung gitu bahwa ini paralel. Namun untuk semangat ini kita memang bisa simpulkan ini hampir relatif sama apa yang ada pada semangat baik pada kitab-kitab Konghucu itu juga sama persis dengan mungkin etika dan semangat baik yang ada pada Al-Quran. Mungkin ini saya cuma bisa tambahkan Bu. Saya kembalikan. Terima kasih. Ini narasumber kita sangat rendah hati ya, merendah padahal beliau ahli-ahli ya. Baiklah, nggak apa-apa karena emang seperti saya katakan tadi, kalau kita bahas nggak ada habisnya. Ini baru awal ya. Mungkin Jesse Usman bisa ikut menjawab. Ya, kalau masalah kitab itu saya terus terang nggak tahu, ya nggak berani komentar. Ya, apalagi kitab itu tadi namanya saja saya nggak bisa nyebut, ya. Maaf itu. Ya. Terima kasih, Jesse. Ya. Mungkin Yuli yang bertanya mau muncul, silahkan. Atau Pak Nur.
Ya, terima kasih Bu Lucia. Ya. Ya, saat ini saya cukup puas dengan jawaban-jawaban dari para narasumber Ini sekalian. siapa ya, tolong? Saya Tiausen Joli dari Kota Oh, Tanjung iya. Balai. Oke. Silakan. Saya sudah cukup puas dengan jawaban yang diberikan oleh para narasumber sekalian. Sekali lagi terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh para narasumber. Iya, terima kasih. Demikian saja Bu Lucia, silakan di-handle kembali webinarnya. Iya, terima kasih ya. Pak Nur? Pak Nur masih bersama kami? Pak Nur Hudani. Ya, silakan Pak Nur. Iya, Ibu, terima kasih. Bisa buka kamera Pak Nur. Nah, sip. Ya, terima kasih, Ibu, para narasumber yang saya hormati dan rekan-rekan yang mengikuti seminar ini antara hubungan agama Konghucu dengan Islam. Pak Nur dari mana Pak Nur? Saya dari orang-orang yang memang mencari kebenaran dalam arti bagaimana ajaran Tuhan itu. Sebenarnya kan manusia ini kan umat yang satu sebenarnya, yang diciptakan oleh Tuhan yang satu, yaitu Sang Pencipta. Sebenarnya hari ini saya ingin mencari titik temu bahwa kita adalah umat Tuhan. Harusnya tidak terkotak-kotak dengan persoalan-persoalan misalnya suku apa gitu yang membuat kita ini. Intinya semua ajaran Tuhan itu adalah ajaran kebaikan. Kemudian perihal tentang hubung kaitnya antara Suaranya lebih jelas Pak Nur? ya lalu Iya, kurang jelas suaranya. Halo, sekarang Ya. halo, halo, halo. Ya Pak. Ya, jelas sudah. Kalau tadi kan pertanyaan dari apa ya? Mungkin sahabat dari Tanjung Balai bertanya terkait mengenai hubungan antara kitab suci. Kalau saya sendiri justru meyakini, memahami bahwa antara kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu sebenarnya punya hubungan kait, karena itu adalah semua adalah utusan dari Sang Tuhan. Makanya dia sebenarnya bisa dijelaskan. Kalau di Al-Quran sendiri kan sebenarnya dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dia membenarkan Taurat, Injil. Apakah nanti ada kitab dari Nabi Konghucu? Ya, karena kan ini kan memang pengetahuan yang memang belum banyak diketahui oleh khalayak banyak ya, oleh orang banyak. Terkhusus adalah orang yang hari ini kalau di negara kita ini kan mayoritas Muslim ya, mayoritas Islam itu hampir dibilang nggak tahu nih ada Nabi Konghucu gitu kan. Ada istilahnya yang membawa risalah Tuhan semesta alam itu dengan ajaran-ajaran kebaikan. Makanya tadi saya pun ya cukup cukup pengetahuan saya saat mengikuti seminar ini bahwa ada inspirator baru ya, atau ada inspirator di masa lalu yang pastinya tadi saya tanyakan juga sekitar tahun berapa. Tadi ada penjelasan juga dari narasumber bahwa Nabi Konghucu ini hidup sebelum Masehi. Itu tepatnya di tahun berapa gitu. Karena nabi-nabi sebelumnya juga termasuk ada Yesus, kemudian ada Musa, ada Abraham, itu juga hidup sebelum Masehi. Maka nanti ada kaitannya dengan nabi-nabi tersebut. Apalagi kalau dalam sejarah catatan kitab suci itu bahwa Ibrahim atau lebih dikenal ya kalau di kalangan itu ada Abraham. Memang sebenarnya namanya Abraham, dalam Islam disebut Ibrahim. Justru dia adalah bapak para nabi. Dari keturunan dia itulah banyak lahir nabi-nabi. Banyak lahir pembawa risalah Tuhan semesta alam. Ajaran-ajaran itu. Saya kira
itu Ibu ya, dan Ya, semuanya teman-teman. ya, terima kasih Pak Nur sudah memberi warna pada malam hari ini. Semoga kita bisa diskusi untuk waktu-waktu yang akan datang. Tadi di room chat Pak Nur bertanya tentang apakah sosok Nabi Konghucu itu sama dengan Sun Gokong. Jelas beda Pak, ya mungkin nggak perlu saya lempar ke Haksu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Nabi Konghucu itu lahir 551 sebelum Masehi. Dan Nabi Konghucu ini meneruskan ajaran yang 2.500 tahun sebelum beliau. Jadi ajaran 5.000 tahun, 6.000 tahun sebelum Masehi yang lebih dikenal dengan Rujiao. Dan Nabi Konghucu itu adalah nabi yang terbesar di Rujiao. Maka jelas beda dengan sosok Sun Gokong. Karena Sun Gokong itu tadi sudah dijelaskan bahwa Sun Gokong itu simbol cerita, ya. Kalau Tong Samsong itu memang ada, tapi itu hidup di abad 7, ya. Jadi jauh bedanya 12 abad, ya. Kita bayangkan aja 12 abad lamanya seperti apa. Jadi itu jelas sangat-sangat berbeda. Nabi Konghucu ini mungkin ini sebagai sedikit gambaran kita, maka kalau tidak kenal tidak sayang, ya. Kita ini sekarang saling mengenal antara umat agama Konghucu dan Islam, ya. Kita tidak akan membahas kejelekan atau kebaikan ajaran masing-masing, tidak. Tapi seperti tadi Pak Nur katakan, sesungguhnya benang merah dari umat-umat beragama ini betul satu, bahwa kita ini semua ciptaan Tuhan. Tuhan kita itu satu. Jadi kita harus rukun, ya. Kita harus mempunyai jalinan yang indah, jalinan yang harmonis. Nabi Konghucu pernah mengatakan beliau memimpikan satu, bukan hanya di 4 penjuru lautan semua saudara, tapi lebih dari itu, yaitu Tatong, kebersamaan agung. Jadi nggak peduli kamu agamanya apa, kamu bangsanya apa, kita semua bersaudara. Kita semua adalah satu untuk menuju kebersamaan yang agung, untuk menuju keharmonisan, ya. Tentunya hubungan Konghucu dan Islam yang sangat indah selama ini, semoga ke depan bisa lebih indah lagi, ya. Kita bisa saling mengenal, dan tadi dikatakan tentunya dengan pertemuan ini, dengan webinar ini, kita banyak menemukan inspirasi apa yang akan kita gali lagi, hubungan seperti apa yang dulu pernah terjalin, ya. Baiklah, waktunya sudah pukul 9 lebih, masih ada yang bertanya. Saya beri waktu 1 pertanyaan lagi. Saya minta waktu sedikit. Silakan, Ya, saya jelaskan sedikit tentang Pak Nur cerita tentang pertanyaan tentang Sun Gokong itu, ya. Ya, Sun Gokong itu bagian dari cerita, ya, cerita itu tokoh fiktif, ya. Jadi itu kan sindiran terhadap masuknya agama Buddha ke Tiongkok, ya. Jadi digambarkan kan agama Buddha tidak mengakui bahwa kitab sucinya itu yang buat Tong Samsong. Tapi di buat cerita Tong Samsong mengambil kitab sucinya ke barat, ya, ke Nepal, ya, ke tempat Siddhartha. Tapi murid-murid Jepang mengatakan tidak. Di Nepal tidak ada apa-apa, tidak ada tulisan yang harus diambil. Jadi itu tulisannya Tong Samsong sendiri. Nah, lalu orang Tiongkok membuat cerita itu sebagai satu satir, ya, sindiran, bahwa Tong Samsong itu pengikutnya bukan manusia,
tapi para siluman ya, kera, babi, apa namanya, kuda, terus ikan ya, itu sindiran. Ya. Jadi oleh karena itu orang Buddha tidak suka dengan cerita samcong itu, cerita apa? Gokong CS itu. Ya, itu sedikit informasi yang perlu saya sampaikan ya. Ya, terima kasih CS. Silakan untuk satu penanya lagi. Lucia, mungkin bisa beri kesempatan ke Ibu Nana dari Indonesia merayakan perbedaan. Oke, Ibu siapa? Nana ya? Ya, Mbak Nana. Silakan Mbak Nana. Iya, biar ada ceweknya ya. Selamat malam, Betty Tongcien. Terima kasih semua. Malam, Ya, kenalkan saya Nana dari Perkumpulan Indonesia Merayakan Perbedaan. Saya beberapa teman sebagai pelaksana dari perkumpulan itu kebetulan mendapatkan tugas dari guru kami, Kiai Haji Muhammad Nizam Asofa, yang lebih dikenal dengan Gus Nizam. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk memperdalam kitab agama Konghucu. Jadi saya dapat referensi dari Pak Johan. Saya sangat terima kasih sekali dengan melalui forum-forum seperti ini. Saya bisa menggali lebih banyak tentang Konghucu. Mudah-mudahan saya bisa membekali diri dan lebih bisa memahami sehingga peran dan kiprah kami untuk mensosialisasikan IMP yang menyuarakan toleransi dan mensosialisasikan toleransi antar umat beragama bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu saja saya hanya memperkenalkan diri. Mungkin di lain kesempatan saya bisa bergabung untuk bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Ko Juan, terima kasih semuanya. Cie. Ya, terima kasih. Salam perbedaan ya Bu ya. Salam semua merayakan saudara. Perbedaan semua Iya. saudara. Saya juga sering Bu ngikuti di IMP. Kalau pas iya, baik. waktunya nggak bersamaan, biasanya saya juga ikut. Ya. Terima kasih Cici, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, masih ada yang bertanya. Di room chat ada yang menjelaskan bahwa dulu di Solo ada Pak Sudarno. Pak Sudarno ini bukan Solo tapi Kutoarjo. Dulu di Kutoarjo banyak orang Konghucu yang dari etnis Jawa. Nah, salah satunya yang tadi disebut Siek Titis yang pernah ketemu Pak Eko. Kemudian kalau Siek Sudarno ini meninggal beberapa bulan yang lalu, dia juga seorang rohaniwan agama Konghucu. Ya, dulu cukup bahkan mayoritas dulu umat Jawa, etnis Jawa maaf, yang menjadi umat agama Konghucu. Ya, itu ternyata agama ini kan universal. Ya, siapapun yang percaya, yakin, boleh mengimani dan menjadikan way of life di dalam kehidupannya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akan closing statement ya. Semoga menjadi sesuatu yang menjadi semangat kita semua. Saya berikan waktu kepada Dr. Irwansyah untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu Lucia, Bapak Ketua, Pak Usman, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu juga. Saya malam hari ini menikmati sangat menikmati pertemuan kita ini ya. Bahwa hubungan Islam Konghucu itu memang dalam pikiran kita ini, dalam pikiran kita sebelum kita diskusi malam ini, itu kita berharap memang ya paling dekat gitu ya, paling dekat ya. Islam Konghucu itu paling atau sangat dekat hubungannya, dan itu dibuktikan dari beberapa konsep ajaran atau filosofi yang sama. Kalau tadi saya menyebut misalnya elan vital Al-Quran itu adalah moral,
ternyata persoalan moral dan etika itu juga menjadi kekuatan dan kata kunci dalam agama Konghucu. Sayangnya memang saya bukan ahli, apa kalau istilah Kristen namanya ahli biblikal ya. Biblikal itu memang orang yang studi tentang kitab suci. Tadi dari Bu Nana ya, ingin memperdalam kitab suci agama Konghucu itu memang keren. Barangkali nanti ke depan bisa kita setelah dapat angle-nya kita bisa diskusi. Karena saya sungguh pun tidak ahli kali, tapi saya termasuk tuntas mengkaji Al-Quran sebagai apa ya, sebagai ilmu pengetahuan. Jadi bukan mengamalkan, bukan bisa membaca, bukan bisa mengamalkan ajarannya, tapi saya studi ilmunya ya. Saya belajar ilmunya dan mempunyai ilmunya dari mulai tingkat sarjana muda, sarjana lengkap, S2, bahkan S3 itu saya berani mengatakan saya serius ya mempunyai ilmu tentang kitab suci Al-Quran. Nanti kalau Bu Nana serius dan mempunyai ilmu tentang kitab suci misalnya, kita bisa duduk bareng dan kita bisa cari nanti tokoh lain yang memang ahli dalam kitab suci yang lain-lain. Barangkali harapan kita sebagai sebuah closing statement, hubungan Islam dan Konghucu ini pantaslah ya dia tindak lanjuti dalam bentuk riset yang serius, sehingga penyajiannya bisa runut, ya bisa menjadi bacaan anak bangsa ini, karena memang di kalangan mayoritas umat Islam masih ada apa namanya sebuah penyakit ya yang dulu diwariskan sejak masa Bung Karno itu, yang saya sebut namanya penyakit anti Cina. Ya, puncaknya juga kemarin tahun 98, sungguh pun kata Pak Johan kemarin itu adalah diarahkan berbau politik, tapi ternyata bagi kelompok-kelompok masyarakat Islam tertentu itu masih terasa, karena mereka tidak punya wawasan atau barangkali nggak pernah diskusi seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Barangkali ini dari kami, terima kasih, selamat malam Bu Lucia, Pak Usman, dan kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Irwansyah atas waktunya, atas sharingnya. Semoga bermanfaat bagi kita. Pak Eko Marhendi. Ya, Bu. Dipersilahkan untuk closing statement, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Lucia. Saya harus sampaikan bahwa saya sangat mengapresiasi kegiatan webinar ini ya, dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pikiran dan mungkin pengalaman-pengalaman. Persisnya memang dengan kesempatan yang diberikan Pak Irwansyah dan Pak Johan untuk terlibat dalam penulisan buku Jejak Agama Konghucu itu memberikan saya wawasan yang cukup luar biasa sebetulnya, sehingga mungkin itu juga alasan kenapa saya bisa terlibat dalam diskusi ini. Kalau saya sih sebetulnya ingin mengatakan begini, dari pengalaman-pengalaman yang sudah kami temukan ya di proses riset untuk penulisan buku itu, ada banyak sebetulnya hal yang kemudian kita perlu berjuang bersama sebetulnya ya untuk mengukuhkan eksistensi gitu, bahwa Konghucu ini bukan hal baru di Indonesia. Hanya saja memang kita harus akui dinamika sejarahnya cukup panjang, mengalami pasang surut dan lain sebagainya, sehingga ada satu yang unik ketika kami ke Purwokerto itu ya, bertanya gitu. Saya yakin dan percaya, bukan coba untuk menyinggung kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Usman Arif tadi ya. Saya untuk kemudian yakin bahwa Tionghoa itu adalah Konghucu dan Konghucu itu adalah Tionghoa, saya biasanya itu membuat semacam coba dibantah dulu. Ada nggak orang Tionghoa yang membantah bahwa dirinya betul-betul meyakini dan mengamini Konghucu, baik itu sebagai apapun, paling utama mungkin sebagai ajaran leluhur kira-kira gitu. Maka saya yakin dan percaya tidak ada, atau paling tidak saya belum ketemu dengan orang Tionghoa yang berani untuk membantah itu gitu. Sehingga itulah kemudian simpulan itu masuk. Nah, hanya saja memang ada sesuatu yang miris, bahwa kadang-kadang karena pengalaman masa lalu itu kemudian membuat orang yang memang betul-betul secara kekeh lah meyakini soal Konghucu ini, kemudian misal ada dalam banyak kasus
yang justru tidak tahu gitu. Di Purwokerto itu saya ketemu orang malah dia nggak tahu bahwa Konghucu itu sudah bisa dituliskan di KTP, kira-kira begitu. Nah, ini yang saya pikir juga teman-teman Konghucu juga perlu memperbanyak sosialisasi dan meyakinkan kepada orang bahwa zaman sudah berubah. Barangkali ini yang bisa saya jadikan sebagai closing statement. Maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena memang saya juga tidak pakarnya kalau di bidang kitab suci. Karena saya juga ini sebetulnya hampir sama dengan Mbak Nana ini. Saya sebetulnya dari aktivis kebebasan beragama dan berkeyakinan gitu, sehingga bisa masuk pada isu-isu soal hubungan antar agama gitu. Tapi memang kalau diuji soal kitab sucinya saya tidak berani jawabnya gitu, takut karena masih ada yang lebih pakar. Barangkali ini sebagai closing statement dari kami, Bu Lucia. Saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Pak Eko Marindi. Kita ke Haksu Usman, ke Dr. Usman. Ini sebelumnya ada pertanyaan dari Sukadi atau permintaan minta materi yang tadi Haksu Usman sampaikan. Ya mungkin nanti bisa berhubungan dengan kami ya. Ini Sukadi Pontianak ya? Ya, baik. Ya silakan. Terima kasih. Nah itu apa yang saya ceritakan itu kan dari bacaan-bacaan ya, yang kebetulan saya belajar filsafat politik ya, tentang filsafat politik dari Konghucu ya. Jadi kebetulan saya ngambil doktornya itu diarahkan untuk meneliti filsafat politiknya Konghucu ya. Jadi saya menemukan beberapa cerita-cerita seperti yang saya ceritakan lagi. Nah, nanti kalau ingin bertanya silakan ya, bisa bertanya apa pertanyaan, nanti saya jawab. Ya nanti bisa kontak Haksu Usman Ya, langsung ya, Haksu ya. bisa, ya. Kemudian tentang ini hubungan Islam dan Konghucu itu sebenarnya sudah sejak lama. Dan itu hubungannya itu sangat baik. Tapi di Indonesia itu karena ulah penjajah Belanda itu memang diadu domba. Ya, mereka sangat takut ya kalau orang Konghucu masuk desa ya, bergabung dengan rakyat Indonesia ya, masuk ke desa-desa, maka oleh Belanda orang Tionghoa ya itu tidak boleh ke desa. Jadi dia boleh hanya di kota, maka di kota pun dibuatkan namanya pecinan itu ya. Nah, ini memang cara untuk memecah belah ya. Ini jadi supaya timbul kebencian ya. Contohnya orang banyak halnya orang Tionghoa diadu sama orang Indonesia ya tentang bikin peraturan tentang garam dan bikinnya. Nah, itu supaya konflik ya. Orang Indonesia dengan orang Tionghoa itu konflik ya zaman dulu. Nah, tapi orang-orang sekarang ini kan banyak yang tidak ngerti sejarah. Tidak ngerti sejarah, ya tahunnya ya omongan-omongan lama lalu jadi dibawa ke masa sekarang, ya ungkapan-ungkapan lama yang sudah tidak sesuai tapi dibawa sampai sekarang, lalu masih timbul seperti itu. Saya kira ke depannya ya semakin banyak orang berpelajar, berpendidikan, pasti hubungan antara orang Konghucu dengan orang Muslim itu semakin baik ya, semakin terbuka. Nah, tidak ada kecurigaan. Sampai sekarang ya terus terang orang Konghucu bisa aktif kembali di Indonesia ya karena pertolongan teman-teman dari agama Islam ya. Nah, khususnya dari Kemenak ya. Saya kira itu ya. Saya kira itu, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih, Sesa Usman. Teman-teman yang terkasih,
kita telah bersama mendengarkan pemaparan dari 3 narasumber kita. Dan boleh kita ambil, kita garis bawahi bahwa ternyata hubungan Konghucu dan Islam itu sudah ada sejak dulu. Ya, mungkin sejak nenek moyang kita yang menurut sejarah dari China, dari Tiongkok, masuk ke Indonesia. Dan kebanyakan mereka adalah para cowok, lelaki, yang akhirnya menikah dengan orang Indonesia dan beranak pinak, ya, berketurunan di Indonesia ini. Jadi menurut saya, contoh saya sendiri, apa saya Cina asli? Belum tentu, ya, karena mungkin leluhur saya datang ke Indonesia hanya seorang diri, cowok maksudnya, dan dia menikah dengan orang Indonesia, ya. Maka itu mungkin juga salah satu benang merah, ya. Mungkin Pak Eko itu mungkin leluhurnya juga ada yang dari sana, ya, mungkin juga Konghucu, ya. Nah, maka kok bisa punya rasa, ya, empati, punya rasa kebersamaan dengan kita umat agama Konghucu. Mungkin Pak Irwansyah juga demikian, ya. Jadi inilah indahnya kebersamaan, indahnya saling mengenal. Dengan mengenal maka kita akan menjadi tahu dan kita akan bisa saling menjaga hubungan baik ini dan mewujudkan, ya, yang saya tadi katakan cita-cita besar Nabi Konghucu, yaitu satu kebersamaan agung, ya, untuk seluruh dunia ini. Kita awali dari kita yang kecil, dari umat agama Konghucu dan umat Islam, untuk bisa saling bersama-sama untuk Indonesia yang jaya. Ya. Baiklah, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup webinar pada malam hari ini dengan ucapan syukur. Ya, kita telah dipersatukan, telah dipertemukan dengan diskusi yang sangat menarik, menjadi awal untuk kita bersama berjalan ke depan. Sekali lagi terima kasih, semoga para nabi membimbing kita, dan semoga Tien, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kasih, memberikan rahmat perlindungan kepada kita semua, juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga seluruh alam semesta terpelihara. Akhir kata, terimalah selamat malam, dan bagi teman-teman agama Konghucu, Wetok Tong Tien. Ya. Semoga kita bisa bersama di webinar yang akan datang. Terima kasih, Salam kenal Pak Irwan. Iya, salam kenal.